Oke, tadi maaf tadi laptopnya ngehang nanti tadi soalnya ada beberapa servis yang lupa di off kan. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini kita akan mau lebih mendalami lagi tentang penggunaan state dan function, cara pembuatan state-nya. State di sini maksudnya ya sebuah variable ya di sini. Jadi kita di sini karena pakai kelas kita pakai
buat dulu metode namanya konstruktor seperti ini. Kita masukin parameternya prof, dan jangan lupa kita masukin juga super nya seperti ini. Nah, di sini kita buat variabel namanya thisState. Jadi di state ini sama halnya kayak kita kemarin tuh var state seperti ini. Nah, kemudian di sini kan kita tambahkan objek. Nah, sama halnya ini artinya itu seperti ini. Nah, bedanya di dalam kelas, karena kita pakai kelas seperti ini, kita itu tidak menggunakan keyword var ketika membuat state seperti ini di dalam konstruktor ini. Nah, kita tinggal sebanyak kita akan coba di sini kita beri nanti sebuah ini pakai ini pakai misalnya kita memiliki kayak data kemarin ya, biodata ya, biodata siswa seperti ini. Nah, di biodata siswa ini datanya juga objek, ada nama, kemudian kemarin tuh kita cari ada alamat, kemudian nah, kita ini biodata, kita membuat sebuah properti biodata. Jadi arti yang kita tulis di sini sama persisnya kita pelajari kemarin, yaitu kita membuat sebuah variabel state di sini, dan di variabel state-nya itu dia memiliki objek lagi yang memiliki properti biodata siswa. Nah, karena di sini kita nggak pakai lagi, kita sekarang kemarin itu juga kita menampilkan datanya itu melalui konsol log. Jadi di sini juga bisa. Nah, kita bisa manggil seperti ini ya, this state. Maka kita lihat di sini, ini konsol lognya, datanya tipe dari objek dan datanya seperti ini. Kemarin kalau kita belajar basic JavaScript, kita itu nggak pakai state, nggak pakai this seperti ini. Kalau kita lihat di sini, dia otomatis akan error karena state ini nggak, si expo-nya ini, regnaturnya ini nggak mendeteksi sebuah variabel ini. Untuk di dalam kelas itu ciri khasnya perlu diawali dengan this seperti ini. Nah, dan di sini juga ada biodata siswa ya, biodata siswa tinggal kita titik aja biodata siswa seperti ini. Nah, biodata siswa, maka di sini nampil semua objek. Ini tipe datanya objek. Nah, sekarang kalau kita ingin nampilin data objek ini ke dalam screen ini, maka seperti yang kita lakukan saat ini di sini di konsol log, kita tinggal hapus saja, kita berubah di sini aja. Misalnya di sini kita memiliki nama ya, namanya seperti ini. Nah, kita pakai objek karena kita ingin memanggil sebuah variabel state, yaitu state. Kemudian kita masuk ke objek biodata, kita pilih property nama. Nah, kita simpan. Maka di sini kita dapatkan tampilan nama dan data dari biodatanya. Ini kita coba kasih style dulu biar fontnya itu jelas di layar ya. Kalau 30 bisa. Nah, mungkin seperti ini dulu biar teman-teman lihat jelas ya. Kemudian ini kita bisa copy lagi. Tadi itu di sini kan ada 3, bagi kita ganti aja di sini. Tinggal ganti aja alamat. Ini alamat. Kemudian tadi skill ya. Nah, tinggal kita ganti alamat ini skill. Oke. Nah, scroll itu jadi datanya ini didapatkan dari data di sini. Misalnya sebenarnya kita bisa menulis langsung di sini kan, nama misalnya
seperti ini. Tapi data yang seperti ini kita nggak bisa melakukan update datanya. Nah, kemarin kita bahas juga ketika kita ingin melakukan update sebuah value dari sebuah variabel itu, tinggal kita panggil nama variabelnya dan kita tulis datanya, ya kan. Nah, di sini misalnya kita ingin ganti nilai dari nama ini. Nah, kita tinggal aja this state. Kita menggunakan this state, kita panggil biodata untuk variable name. Kita ganti menjadi pertama. Coba kita lihat. Oke, kita buka dulu. Nah, kalau untuk lebih baik kita itu untuk data biodata, di sini kita buat juga data baru namanya, misalnya kita buat counter seperti ini. Nah, kita buat sebuah tampilan sederhana dulu, semacam this state, kita ambil dari count seperti ini. Nah, kita akan belajar bagaimana merubah si nilai ini. Ketika kita ada button klik, dia menambah dan mengurang. Kita buat dulu desainnya pakai Visible Opti. Ke tengah seperti ini. Nah, kasus sekarang kita mempunyai sebuah state namanya counter aja, kita beri seperti ini, dan kita memiliki tombol 2 yaitu tombol plus dan minus, yang mana nanti kita ingin ketika tombol plus diklik maka nilai 0 ini menjadi angka peningkatan, baik itu peningkatan 1, 2 kali dan seterusnya. Kemudian ini kita ketika klik min maka data itu mengurang. Yang pertama yang kita lakukan, sini kita tambahkan di bagian ompersnya, karena di bagian ompers inilah kita menentukan aksi ketika button minnya diklik, kita arahkan ke actionnya itu apa. Nah, kita jangan lupa pakai row function seperti ini. Kita ingin nilai dari this state counter seperti ini, counter kita ganti menjadi 1 ya, misalnya, atau min 1 seperti ini ya. Contohin, kalau kita klik maka sekarang udah min 1 ya. Nah, tapi dia udah nggak bisa lagi, ini juga nambah nggak bisa.
Nah, jadi cara yang sama, kita tinggal tambahkan aja di sini onPress, kemudian kita buat raw function. Nah, kemudian kita panggil this set state. Jadi kita manggil sebuah function set state untuk berubah asas di sini ya. Jadi usahakan nama state di sini namanya itu state aja, karena si JavaScript itu dia memiliki sebuah function set state untuk merubah nilai-nilai yang ada di dalam sini. Nah, contohnya kita akan merubah nilai dari counternya, karena di sini objek, maka kan di sini objek, ini objek, maka kita masukkan objek, kemudian kita masukkan propertinya, dalam hal ini counter ya. Nah, kita masukkan counter, kita maksudnya ganti counternya itu menjadi +1 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tetapi ini sebatas ini aja. Bagaimana dia itu kalau kita klik ini, dia nambah terus. Jadi kita pertama kita buat dulu nama, kita panggil dulu nilai this state counter. Nah, kita ambil dulu nilai sebelumnya, kemudian kita tambahkan nilai terbaru, misalnya tambahkan nilai 1. Maka kalau kita simpan, kita klik di sini, maka kita punya sebuah counter seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal samain aja di dalam min-nya, kita panggil dulu, kita ambil dulu nilai sebelumnya di state counternya, kita ambil dulu dan kita kurangin angka 1. Nah, di sini udah bisa, ini udah bisa counter. Dan kalau mau dia tuh misalnya step berkurang, misalnya kurang 2, ini juga menambah 2, bisa tinggal diganti aja. Nah, sekarang kita bisa lebih sederhana lagi, kita bisa membuatkan sebuah function. Ini kan kita langsung tulis di sini. Nah, nanti kita arahkan sebuah ke function lain, misalnya ini kita buat nanti ke arah function, namanya nanti kurangkan, misalnya min aja ya, min seperti ini. Oke, kita buat function itu di atas render ya, kita buat di atas render, kita buat min, dia tuh harus kita jadiin function aja, karena kita pakai IS6 seperti ini. Maka kalau kita coba, ini masih sama ya, masih bekerja. Dan juga yang ini juga kita pindahkan lagi ini ke arah add seperti ini ya. Nah, kita arahkan ke function add nanti. Ketika button plusnya diklik, maka kita arahkan ke function add. Yang terjadi di function add nya ini kita atur seperti ini. Ada yang kekurangan sini, katanya ada koma. Nah, ini kurangnya. Nah, maka ini masih sama, jadi ini dia lebih diarahkan lagi. Nah, misalkan kita tidak ingin batas minimalnya itu angka 0, jadi kalau udah 0 nggak bisa lagi diminkan. Nah, ini kita kembalikan aja dulu ke 1. Oke, kita terapkan pengkondisian if. Kita panggil dulu nilai dari stepnya ke si counternya, kita menggunakan operator perbandingan. Kalau dia sama dengan 0, kita nah, kalau dia udah 0, maka
kita akan melakukan apa? Misalnya kita akan mengasihkan sebuah alert seperti itu. Misalnya kita tulis saja alert sini, bilangan sudah batas akhir seperti ini. Nah, kalau kita klik min, maka di sini nggak bisa lagi, udah ada sebuah alert bilangan batas akhir. Nah, ada juga namanya itu komponen tambahan, yaitu toggle opti seperti ini. Dia memberikan alert tapi dengan waktu tertentu. Misalnya kita ganti ya, cara penerapannya seperti ini. Kita panggil, kita beri show seperti ini. Nah, di sini udah ada nih pesannya apa, kita masukin aja ini. Kita hapus, kemudian kita panggil show, kita kasih waktu durasinya itu pendek aja. Nah, kalau kita klik seperti ini, nah muncul sebuah alert seperti ini. Oke, sudah batas akhir. Kita bisa batas akhir, ini bilangan sudah batas akhir minimum misalnya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita misalnya mau maksimalnya itu angka 10 aja, maka kita tinggal bisa terapin aja seperti ini. Tinggal kita copy aja. Nah, ini kita ganti. Nah, sama bentuknya sama, tinggal di bagian kondisinya. Ketika dia kalau udah sama dengan 10, maka kita kasih ganti sebuah pesannya terbesar seperti ini. Nah, kalau kita klik, nah, udah batas akhir 10 seperti ini. Ini udah batas akhir terkecil. Oke. Nah, itu salah satu penerapan penggunaan function, penggunaan if-nya, pengkondisian sama operator perbandingan kemarin. Kita udah terapin ke dalam React Native-nya yang hasil kita pelajari kemarin. Nah, kemudian kita kemarin juga belajar data list ya, list array ya. Misalnya kita buat di sini namanya sebuah data font, tapi dia menggunakan array seperti ini. Oke. Nah, data array seperti ini. Kemudian coba kita mau nampilkan secara list di sini. Nah, kita mau nampilin kedua ini, font 1 dan font 3 nya yang kita pakai ini aja dulu. Nah, font 1
Nah, di sini kita ingin menampilkan datanya itu sesuai dengan urutan, misalnya 0, maka kita akan dapatkan data font indeks ke 0 ya. Ini indeks ke 0. Nah, tinggal kita 1 dan 3 ya, dan 2. Nah, kita menampilkan list daftar list number font seperti ini. Ini secara manualnya. Nah, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam data array, tipe data array. Dan itu juga kita udah pelajari kemarinnya. Misalnya kita di sini buat, bisa kita contohin di sini aja ya. Misalnya kita panggil sebuah Nah, di dalam array, data array itu ada namanya fitur mapping, fitur untuk melakukan ekstrak data-datanya. Nah, di sini kita punya row function di sini ya. Nah, row function, di row function ini dia memiliki posisi parameter yang sesuai fungsinya. Posisi pertama yaitu value, dia akan menyimpan data-data dari arraynya, sama indeks untuk number setiap data-datanya. Nah, di sini kan kita punya 3 icon, maka ketiga font ini akan tersimpan di dalam parameter pertama di dalam mapping ini. Nah, yang kita beri nama parameter itu value, dan indeks ini dia akan menyimpan semua urutan data-data font di sini. Maka kan ada 3, maka ini indeks ke 0, indeks kedua, dan 1 dan 2 nya akan disimpan dalam variabel indeks seperti ini. Nah, tinggal di sini kita tentukan akan melakukan return. Kita menggunakan return biar kita bisa merender atau menampilkan sebuah komponen. Nah, komponen misalnya kita pakai di sini. Kita hapus saja. Kita memiliki tampilan yang sama, dan hanya aja kita melakukan perbedaan metode cara penampilannya. Nah, kelebihan ini bagaimana? Ketika nanti data di sini ada updatean, ada penambahan data, contohnya kita tambahkan data dan kita simpan, maka datanya di screen kita itu langsung terupdate dia. Tinggal font ke-1 dan ke-3-nya ini kita memanfaatkan bagian indeksnya. Nah, indeksnya kita ambil dan kita plus 1 aja. Nah, seperti itu. Nah, di dalam sini tinggal kita bisa melakukan UI lagi. Nah, kita lebih juga mensederhanakan lagi kode yang ada di sini. Ini kita simpan aja ke dalam sebuah function. Nah, kita simpan dalam sebuah function. Kita beri nama misalnya tampilkan, atau kita baca render font seperti ini ya. Nah, kita kasih row pakai function. Nah, tinggal kita pastekan aja, kita simpan, tinggal kita panggil render fontnya itu ke dalam sini tadi. Nah, jangan lupa pakai this render font seperti ini. Oke, kita lihat apakah ya, kita perlu menambahkan return juga di sini di atasnya, return, biar hasil ini kan diolah kemudian dikeluarkan lagi, ini juga dikeluarkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kodean kita akan lebih sedikit rapi, nggak terlalu banyak.
kita coba lihat di bagian sini komponen lain ya, kita lihat aja komponen lain. Yang tadi udah bahas function. Nah, kita bahas salah satu komponen yaitu activity indicator ya. Kita bahas komponen baru namanya itu activity indicator ini. Nah, komponen ini apa? Komponen indikator memberikan efek loading. Kalau kita panggil di sini, kita taruh aja di bawah sini ya, activity indicator seperti ini. Nah, dia akan memberikan efek loading seperti itu. Kalau ini kita bisa mengatur ke ukurannya kecil dan besar seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengasih custom colornya, misalnya warna merah kita juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, untuk komponen ini hanya dua properti ini aja yang bisa kita lakukan pengeditan. Nah, gunanya ini ya, kita ketika datanya itu belum berhasil, data kosong ataupun pertama kali, biasa kan ada loading dulu. Nah, kita gunain komponen ini. Nah, contohnya kita ingin sebuah mau render ini loading dulu baru ditampilkan ya. Nah, kita pasti menggunakan sebuah state. Nanti state itu apa namanya, kita buat satu state sini namanya loading. Nah, ini kita gunain tipe data boolean pakai misalnya true ya, kita kasih true. Nah, di dalam sini kita menggunakan operator ternary namanya. Operator ternary kita panggil aja this state tadi loading. Nah, loading ini kalau ini otomatis, kalau seperti ini aja otomatis ini sama dengan true seperti ini ya. Kemudian kita tanda tanya, kemudian kita tampilin nah, ini bentuk lain dari if else ya. Jadi ini sebenarnya if else seperti ini kan, if else, if-nya itu enggak ditulis lagi, kita langsung aja ke kondisinya di sini, masuk kondisinya. Kemudian tanda tanya ini apa? Tanda tanya ini mengibaratkan dia itu sebuah kondisian. Kemudian nah, kalau dia benar nanti akan masuk ke sini, kalau kalau dia salah masuk ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada else ya. Else-nya ini penggantinya itu di sini adalah titik 2 seperti ini. Nah, di sini belum nampil. Kenapa? Karena selagi nilai dari state-nya ini masih true, maka si render font-nya itu nggak akan pernah dieksekusi. Sekarang kita kita ganti misalnya di sini jadi false. Nah, maka dia langsung menjadi render ya. Nah, kita ingin dia ini loading berapa detik baru nampilin fontnya. Nah, bagaimana? Kita bisa menambahkan sebuah sini component didmon. Jadi component didmon ini ialah sebuah metode yang ada bawaan dari kelasnya, sama kayak seperti konstruktor, dia bawaan. Jadi kita bisa buat seperti ini.
Dan juga kita di sini apa fungsinya, kita bisa melakukan namanya itu set time out seperti ini. Nah, ini juga function dari bawaan kita. Ini fungsinya itu dia akan melakukan sebuah action setelah berapa detik. Nah, dalam hal ini kita kasih 3000 milisecond, berarti ini 3 detik ya. Nah, kita akan lakukan apa? Kita akan melakukan merubah nilai loading, state loading yang awalnya itu terbaliknya, set state loading kita ganti menjadi true. Nah, kita tunggu 3 detik. Oke, kita seharusnya ini bukan true, seharusnya false. Nah, seperti itu. Jadi kita udah, kalau kita simpan reload, dia loading dulu berapa detik, dalam hal ini 3 detik, dan baru ditampilin datanya. Nah, biasanya konsep yang aku contohkan tadi itu biasanya digunakan di dalam semua aplikasi. Ketika datanya itu belum ada untuk ditampilkan, maka memberikan loading dulu. Nah, pas dia proses loading tadi itu biasanya ada proses pengambilan data dari server seperti itu. Oke. Nah, itu data array ya. Komponen, kalau komponen lain seperti alert, kalau komponen alert ya alert umum ya. Kalau ini biasanya itu digunain di bagian sini. Kita tampilin aja alert. Nah, dia ada bisa custom title, misalnya peringatan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan komponen alert dari natifnya itu, kita bisa custom judulnya seperti ini. Untuk komponen kalau di mission kita coba komponen dimension itu fungsinya untuk mengambil ukuran layar kita, baik dari tinggi dan lebarnya. Contohnya kita akan menampil, kita mempunyai tag aku ngambil sini aja biar nggak nambah style lagi. Nah,
kita akan mengambil lebar dari dan tinggi dari layar HP ku. Kalau kita caranya itu kita panggil komponen tadi dimension ya, kemudian kita titik di sini, kita get, kita pilih get, kita function karena dia kita masukin sebuah value yaitu Windows, kita titik di sini. Nah, kita mengambil apa, misalnya tinggi layar, maka kita pilih height seperti ini. Nah, sekarang tinggi layar dari HP ku ini kurang lebih seperti ini ya. Ini pakai bilangan pixel ya. Coba kita lihat di sini, dia return value-nya itu pakai apa? Kalau nggak salah dia pakai pixel. Nah, itu untuk tingginya. Kemudian kalau mengambil lebarnya, cara yang sama seperti ini, cara yang sama, tinggal di sini kita pilih mau ngambil nilai apa, misalnya lebarnya pakai width ya, kita ngambil lebarnya seperti ini ya, kurang lebih tingginya itu kurang lebih 1015 pixel ya, kemudian lebarnya kurang lebih 500an lah, seperti itu. Nah, kemudian komponen lain, jadi kalau teman-teman mau lihat detail komponen seperti apa, tinggal diklik aja ya, seperti ini. Nah, nanti di sini tuh udah ada cara pemanggilannya, cara pengambilannya, dan bahkan di sini udah ada contohnya juga nih. Ini pakai function, ini pakai kelas. Nah, nanti. Nah, kalau pakai kelas itu kita pilih JavaScript ya, karena kita pakai JavaScript, nggak pakai TypeScript. Nah, kemudian coba kita contohnya lain. Nah, ini di sini ada linking ya. Linking itu fungsinya untuk komponen untuk akses URL ke open. Linking seperti ini. Misalnya kita punya sebuah table object, kita kasih teks aja, misalnya saya klik nah, ketika kita klik button web kami ini, kita maunya nanti dia akan buka browser dan akses link websitenya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal di sini tambahkan compress. Nah, kita panggil komponen tadi namanya kan linking. Seperti ini, kita titik. Sini kita bisa pilih di sini banyak. Kita klik aja open URL. Kita masukkan linknya, misalnya kita ambil contoh link Google aja ya, google.com. Nah, seperti ini, biar nggak simpel aja, kita masukkan linknya seperti ini. Kita klik di sini. Nah, dia akan otomatis membuka browsernya yang ada di dalam handphone kita, dan dia langsung akses websitenya. Nah, seperti ini.
kalau kita ganti lain misalnya native.dat. Nah, kita simpan, kita close. Kita klik, ini buka browser dan langsung akses ke website yang ada link di sini. Habis itu karena HP-nya agak nge-lag ya. Nah, itu kemudian kalau komponen lain, nah ada status bar ya, status bar. Jadi status bar itu untuk apa? Status bar itu yang ada di atas ini. Jadi kita bisa custom background, sehingga nggak terlalu banyak yang kita bisa custom di status barnya. Misalnya kita mau kasih background color aja warna merah misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya bisa green. Nah, jadi kalau komponen ini hanya sebatas itu aja. Oke, kalau seperti itu untuk materi hari ini. Kita sebenarnya kebanyakan mengulang-ulang materi JavaScript, hanya saja outputnya itu berganti. Yang awalnya menjadi dari controller, dan kita outputnya itu diganti menjadi sebuah tampilan screen mobile seperti ini. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya. Iya, Mas Wandi, sorry tadi yang pertama agak ketinggalan. Ada ketinggalan handphone jadi balik lagi. Itu cara-cara nge-switch ke, jadi kan kemarin tuh kita ini lewat web ya. Nah, cuman itu cara nge-switch ke ke mobile. tampilan mobile gimana teh? Buat misalnya. Oke. Kita aku jelaskan awal ya. Nah, untuk switch ke handphone ya, ini bukan emulator, ini handphone aku, cuman mirror aja ke laptop layarnya. Nah, jadi yang pertama itu hubungkan laptopnya ini ke handphone itu pakai kabel data, USB data ya, jangan pakai USB charger aja. Nah, kemudian di handphone itu masuk ke pengaturan. Intinya di dalam pengaturan ini cari menu tentang ponsel. Jadi posisi menu tentang ponsel itu kebanyakan berbeda ya. Nah, kebetulan di HP aku ini tipe, jadi dia masuk ke pengaturan lain di sini. Nah, di sini ada tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel ini tujuannya apa? Tujuannya kita mau mengaktifkan mode pengembangan di dalam handphone kita ini, agar kita bisa install aplikasi ini, karena kan aplikasi ini masih mode pengembangan, bukan aplikasi rilis Play Store seperti itu. Caranya kita klik aja di sini version perangkat lunak seperti ini. Nah, nanti sampai muncul alert seperti ini, Anda sudah dalam mode pengembangan. Nah, kalau udah aktif seperti ini, kita back. Sejajar dan di sini di bagian bawah itu biasanya muncul opsi pengembangan seperti ini. Nah, di dalam sini yang perlu kita aktifkan apa, yaitu debugging USB seperti ini.
Nah biasanya kalau mau aktifkan ini perlu on kan ini dulu, berarti on kan aja dulu, nanti baru on kan ini. Setelah ini di on kan, ini mau di off kan lagi nggak apa-apa, udah bisa. Ini tetap on dia. Nah itu langkah-langkah yang dari segi pengaturan handphonenya. Nah karena kita pakai Expo, kita perlu install aplikasi Expo bawaan namanya Expo Logo seperti ini. Nah logo install aja di Play Store. Nah setelah itu tinggal dibuka aja aplikasinya. Nanti akan ada beberapa macam untuk menampilkannya. Expo Star seperti ini. Ntar aku tunggu dulu biar layarnya nampil lagi. ADB itu perlu diketikin ya? Enggak, ini ADB nya aku cuma mau nampilin layar HP ku lagi. Oh siap. HP nya terdeteksi offline. Nah di sini ada beberapa metode Mas untuk menghubungkan project kita ini ke handphone kita. Caranya bisa masukin manual input aja ini dari EXP ini, masukin ke URL, nanti klik connect. Atau juga cara cepat bisa klik scan QR code ini, scan barcode ini, atau nanti akan selesai langsung connect. Nah atau juga bisa setelah HP sama laptop terhubung ke kabel data, bisa langsung tekan tombol A seperti ini. Nanti dia akan langsung ke open seperti ini. Nah dia langsung open. Jadi kalau aku tampilkan lagi layarnya, jadi handphone ini layarnya ini di mirroring ke laptopnya. Nah dia akan langsung open seperti ini. Jadi caranya tadi ada dua, jadi bisa pilih mau pakai scan, tapi lebih cepat sih scan. Nah sama ini juga inti dari sini, kalau kita pakai scan ataupun online nanti harus ada koneksi ya, internet, ada koneksi internet. Laptop sama HP-nya itu satu jaringan, dalam artian pakai satu wifi mungkin. Nah kebetulan laptopku ini connect ke wifi handphone ini. Nah jadi dia langsung terhubung. Jadi kalau beda koneksi itu biasanya dia nggak bisa connect, intinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas untuk cara koneksinya ini. Oke siap Mas, nanti dicoba. Terima kasih Mas. Yo sama-sama. Nah nanti kalau udah pernah buka, udah terhubung, tinggal klik aja di sini nama app-nya. Oke. Masih ada mau ditanyakan yang lain? Untuk besok kemungkinan kita bahas ini materi basic custom komponen ya. Yang dari kita pelajari kemarin, dua pertemuan kemarin, kita menggunakan komponen-komponen yang udah ada di sini. Tapi sebenarnya kita bisa buat sendiri komponennya. Dari komponen yang ada ini kita bisa rangkai custom komponen sendiri sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Nah tujuan buat komponen itu apa? Biar bisa kita gunain berulang-ulang kali contohnya. Soalnya kan kalau kita lihat di sini kan ada komponen teks ya. Jadi komponen teks ini kita bisa panggil berulang-ulang kali dan bisa nampilin data yang berbeda, tapi tetap sama menggunakan komponen teks seperti itu. Nah itu kita nanti belajar biasa insyaallah sambil lanjut ke materi kalau ada waktu buat aplikasi to-do list. Rancangannya itu nanti to-do listnya itu masih offline,
Jadi penyimpanan itu masih menggunakan handphone, sistem change seperti itu. Nanti pakai bermain data array nanti. Jadi kita identik sama data array nantinya untuk to-do listnya. Itu sih gambaran untuk materi backup. Nanti ada buat sampai ke akses DB-nya juga nggak mas selain ke array? Untuk akses ke API ya? Oh ya, API atau DB ya? Kalau di sini kita nanti pakai API mas. Nanti ada tuh materinya, kalau silabus itu di bagian sini ya. Nah nanti rencananya itu kita bahas dulu, buat aplikasi dulu sederhana to-do list, tapi penyimpanan itu masih di handphone. Nah nanti pas masuk materi ini penyimpanannya itu kita ganti pakai API. Oh siap, baik mas. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukup dulu ya materi hari ini. Nanti besok kita lanjut. Ya mas. Ya, Ustaz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih mas Andi. Yo, sama-sama.